HIV adalah Human Immunodeficiency Virus ya, menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena infeksi HIV salah satunya. Ya, penyebab AIDS 90% adalah HIV. Ada nggak 10% lain penyebab lagi? Ada, ya. Primer, contohnya dari lahir imunnya sudah rendah, ya. Atau pasien-pasien dengan kanker, ya, itu juga bisa menjadi AIDS. Kemudian pasien-pasien dengan kemoterapi, ke imunosupresan, obat-obatan penekan imun, itu juga bisa, ya. Jadi banyak penyebab X lainnya selain HIV, tapi terbesar adalah HIV. Ya. Bagaimana cara virus HIV menginfeksi? Itu virusnya ada bolanya berbentuk bola, ada kakinya untuk menempel. Ya. Virus masuk ke dalam tubuh, dia akan tadi menyerang sel apa? CD4. Ya, namanya CD4. Kemudian dia masuk, ya. Yang kuning ini adalah CD4. Ya. Sel imun kita paling penting untuk bertahan terhadap virus. Tapi dia telat, virus ini suka banget hidupnya cocok nggak banget di sekian banyak miliaran sel spikal. Itu paling cocok di CD4. Ya. Virus masuk, dia akan bereplikasi. Jadi dia bukan kawin, ya. Bukan pembuahan, tapi dia memecah dirinya. Menggandakan dirinya, mengkopi. Ya. Jadi ada ribuan kopi nanti dengan cara materi genetiknya masuk di sel CD4, dia ambil DNA dari CD4 untuk mencetak badan dia lagi, ya. Jadi dari satu virus bisa bereplikasi menjadi ribuan, jutaan kopi gitu. Tapi di satu sel CD4 akan ada satu virus, ya. Jadi kalau jutaan virus HIV/AIDS berarti CD4 yang rusak bahkan jutaan juga dong itu, ya. Makanya ada pasien-pasien CD4-nya bisa sampai cuma 2 gitu, ya, cuma 50 biji gitu. Ini udah kalau kebayang dong akan apa kejadiannya gitu, ya. Nah, virus berhasil memperbanyak diri, sel T yang terinfeksi rusak, mati, ya. Kalau proses ini berlangsung terus, maka tubuh akan kehilangan sistem kekebalannya. Oh, masih ada sistem humoral kandidat antibody, nggak cukup, ya. Dengan humoral saja itu nggak cukup. Dua-dua sistem imun kita harus bekerja secara seimbang, ya. Jadi kalau sel CD4 kita hancur, mati, rusak karena virus, wah, kebayang dong apa yang terjadi, ya. Nggak punya lagi pertahanan tubuh. Bagaimana penularannya? Ini penting, ya, supaya kita jangan menjudge orang-orang yang terinfeksi HIV, ya. Caranya dengan apa? Seks tepat pengaman. Tahu pengamannya apa? Kondom, ya. Tahu cara pakai kondom? Enggak tahu. Enggak bawa lagi, saya lupa. Nanti ya kalau dibutuhkan kita belajar mengenai kondom. Saya nggak yakin, saya udah pada pakai kok itu. Banyak orang-orang yang narkoba suntik, penasun, ya. Drug addict itu adalah narkoba suntik pakai jarum bersamaan atau tidak steril, ya. Kemudian diampusi darah, ya, karena memasukkan darah ke dalam tubuhnya. Kemudian orang hamil melalui plasenta, ya. Tapi ini kecil kemungkinannya. Tapi kalau bisa ya jangan, ya. Kemudian barang-barang yang tidak steril, ya. Seperti apa? Jarum suntik, pisau, gunting, jarum tato, ya, suka pakai jarum tato, nggak di steril, atau tukang cukur juga loh, ya. Tukang cukur kalau dia nggak bersihin siletnya pakai rame-rame ya bisa, ya. Jadi resiko tinggi tertular HIV itu dari darah, ya. Ada pertemuan antara darah dengan darah, ya. Kemudian cairan mani, dia hidup di situ. Kemudian cairan vagina kita, ya, perempuan punya cairan juga, ya. Kemudian ASI, air susu, ya. Jadi penularannya sebenarnya nggak segampang itu, gitu, ya. Jadi perlu
cara tertentu. Jadi yang potensial beresiko terinfeksi HIV yaitu adalah cairan kotak, ya. Kemudian cerebrospinal itu cairan kotak. Kemudian cairan amnion, selaput bayi, ya, di dalam tubuh ilmiah. Kemudian cairan pleura, cairan di dalam paru-paru, ya, di selaput pleura. Kemudian cairan usus, ya, kok peritoneal itu usus. Perikardial cairan di jantung, ya. Kemudian cairan sendi juga bisa, ya. Yang dianggap tidak menular yaitu seperti kecuali terkontaminasi darah kan dia. Ada darah di dalam cairan-cairan ini. Cairan serviks enggak. Cairan serviks itu cairan di dalam uterus, ya, beda dengan cairan vaginas, ya. Kemudian muntah, nggak masalah, ya. Feses, kekeknya, ukuknya, nggak ada masalah gitu, ya. Kemudian air liur, ya. Air liur tahu? Nggak masalah, ya. Dipakai kedotan sama-sama, makan bareng nggak masalah. Kemudian keringat nggak ada masalah, ya. Kemudian air mata juga nggak ada virusnya. Kurin, air kencing nggak ada. Kemudian tikus, tilek, cairan hidung, ya, nggak ada. Nah, kemudian sekuntum, dahak, nggak ada masalah. Ya tidak mau potensial. Kecuali ada darah tercemar darah pasien HIV. Jadi HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Nyamuk gigit kan darah dong dia. Dia gigit si virus, gigit manusia yang ada virusnya, ya, pasien HIV gigit nyamuk. Virus akan mati di badan nyamuk. Kenapa? Kan tidak sesuai. Karena nggak ada sel CD4 di dalam tubuh nyamuk. Gimana dia mau hidup? Ya, jadi dia tidak menular. Kemudian dia gigit kita. Terus kita panik, ya, enggak, ya, nggak ada tuh. Kemudian salaman boleh, ya. Ya, boleh kok salaman, ya. Tinggal satu rumah, tak ada masalah, ya. Kemudian berciuman boleh. Asal tidak ngupiknya, ya. Ya, kecuali ciumannya heboh banget gitu, ya. Berpelukan, ya, boleh, ya. Makan bersama piring gelas, sendok nggak masalah, ya. Jadi kenapa ini harus kita deklarasikan terus? Karena program WHO dan Kemenkes, kita harus mengakhiri HIV/AIDS di tahun 2030. 5 tahun lagi. Jaga keberlanjutan layanan HIV. Ya, jadi layanan HIV boleh. Kita harus terima dia bareng sama kita. Misalkan satu poli, ya, satu kamar, jiwa kalau dirawat, nggak boleh. Pisah lagi nggak ada tahu ibu, ya. Itu zaman dulu. Jadi dideklarasikan sejak tahun 2014 harus mencapai 95% orang-orang sudah terdiagnosis HIV, ya. Kemudian di terapi 95% juga, ya. Kemudian 95% mereka yang HIV-nya positif harus tersupresi, ya. Harus undetectable, tidak langsung biasa isi kalau dicek HIV, ya. Jadi 95. Nanti kita lihat target pencapaian kita yang harus lain. Ini datanya Januari Maret 2022. Gak gampang cari data ini, ya, gitu, ya. Pokoknya data kalau 5 tahun terakhir itu masih menjadi data pegangan kita, ya. Sebagian besar pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun nih, ya, 67%. Dan berjenis kelamin laki-laki. Iya, ya. Udah muda, laki-laki kula, ya. Jadi ya begitu deh. Makanya saya bilang ibu-ibu hamil itu kebanyakan korban, ya. Walaupun ada juga yang nakal. Nah, jumlah audit Januari sampai Maret 2022 berdasarkan faktor risiko terbanyak masih homoseks, ya, masih populasi lelaki suka lelaki, LSK istilahnya, ya. Maria, ya. Nah, lain-lain itu banyak nih, ya. Pesta, misalnya, ya. Kemudian penasul, ya. Kemudian suami istri biasa bisa dong, bisa, tapi suaminya atau istrinya suka ganti-ganti
masa ya, atau dia biseksual, laki bisa, perempuan bisa, ACD, C, ya. Siapapun hayo hajar begitu ya, depan belakang udah bolos. Nih ya, tadi kan 95 ya, paling tinggi kasus di Indonesia di Papua sana, ya, kemudian di Jawa. Kita di mana sih? Kita di Jawa, ya. Nah, populasi kunci itu sekitar 5.500.000 orang ada di Indonesia penderita, ya. Total penduduk kita 290 juta ya, hampir 300. 5.500.000 HIV. Hah, bagus ya. Dari data yang hampir 95 tadi, ya, ternyata yang diobatin dengan ARV hanya 37%. 5 tahun lagi bisa di 95? Bisa, makanya saya hari ini berkumpul dengan Bapak Ibu semua ya, minta tolong. Kemudian yang tersupresi dari targetnya 95% ternyata hanya 26%. Ya. Nah, itu. Jadi tugas kita banyak. Jadi ya, dites wajib diminum HSC, ya. Sampai dia undetectable, ya. Itu tugas kita. Capaiannya sampai dengan Agustus 2023 hanya 58,6% orang HIV yang dibajitaan tadi masih memakai. Berarti 40% lebih dia nggak mau, ya, banyak alasan, ya. Nah, jadi dari data ini kelihatan ya bahwa dari datanya 17 orang dengan HIV meninggal, 17% meninggal ya, 22% lost to follow up, nggak mau lagi berobat, ya, entah kemana dia pergi ya. Bisa ke Singapura, bisa ke Bangkok, bisa ke Malaysia. Nggak mau di Indonesia. Kenapa? Malu kalau ketahuan. Masih banyak loh. Bahasa saya banyak pembesar, artis. Ya. Masa saya buka? 2% audit stop ARP-nya. Lumayan ya, 7.000 orang nggak mau minum. Ya. Hanya 202 orang yang hidup dan terkontrol ARP. Ya, kenapa? Kan karena stigma, diskriminasi masih sampai detik ini. Ya, jadi dia nggak mau mengungkapkan status dirinya gitu, ya. Right? Dikusir lah dari vakannya, ya. Banyak itu kejadian, ya. Dibuang lah sama masyarakat, suruh pindah, ya kan? Pindah ke sini ketawa, pindah lagi, kan kesial, kan? Nah, 5 provinsi tertinggi ternyata Jawa Barat. Kita ada di nomor 5, DKI Jakarta ya. Iya. Ya. Jawa Barat dan Jawa Tengah bayi dan DKI ya di tahun 2023. Nah, untuk menjadi HIV AIDS gitu, AIDS ya, itu ada tahapannya. Tahap pertama kita sebut tahap jendela 0 sampai 6 bulan. Begitu dia virus masuk, adalah masa inkubasi 0 sampai 6 bulan. Nah, kalau kita tes pada tahap jendela, hasilnya negatif palsu, seolah-olah orangnya sehat. Jadi jangan tes pada 0 sampai 6 bulan pertama. Kenapa? Virusnya terlalu banyak atau virus ini sedikit. Ya, jadi percuma. Udah senang aja negatif, harus diulang 6 bulan lagi. Ya, harus lewat posisi 6 bulannya. Kemudian HIV positif tanpa gejala, ODIP tadi ya, 6 bulan sampai 10 tahun. Ya, jadi virus itu bisa hidup ibarat kita sampai 10 tahun gak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena imun kita masih bagus. Ya, tapi saat ini kenyataannya banyak 1 tahun aja sudah timbul AIDS-nya. Ya, kenapa? Karena imun makin jelek, apalagi sejak COVID. Ya, itu banyak banget. Kemudian setelah 10 tahun paling lama ya, baru masih tahap AIDS. Gejala awalnya nggak mau makan ya, demam lebih dari 1 bulan tanpa sebab, keringat berlebihan lebih dari 1 bulan, diare terus menerus lebih dari 1 bulan,
batuk, ya, lebih dari 1 bulan. Pokoknya nggak jelas, kok saya nggak enak badan terus ya 1 bulan. Diperiksa mana-mana aja, nggak ada apa-apanya, ya. Curiga, ya sudah mulai masuk ke tahap AIDS. Setelah masuk tahap AIDS, makin jelek CD4-nya, makin banyak CD4 kita yang mati, ya. Virusnya makin banyak, timbullah infeksi oportunistik, ya. Kanker kulit, radang paru, TBC, radang kotak, infeksi usus, macam-macam. Kulitnya hitam-hitam, ya, gapal, alergi, segala macam, dual, ya. Sering kita lihat. Kemudian di mulutnya ada jamur, putih-putih, ya. Itu tandanya dia sudah masuk fase AIDS, ya. Maka saya kalau pasien sering banget buka mulut, ya. Masuk nih, wah ini jalannya kok kayak ini, bukan mulut yang Pak, putih, udah jelas tuh, ya. Soalnya makanya biasanya rata-rata nggak mengampu tetap. Fase awal, tubuh akan membentuk sistem daya tahan tubuh antibody untuk melawan virus HIV, antibody dan tadi ya, CD4 tadi, 1-2 bulan terjadi infeksi, ada flu, demam ringan, tidak enak badan, lemas, batuk, pilek, menggigil tanpa tahu sebabnya, ya. Udah ke dokter pulang balik normal semua. So, kemungkinan besar dia sudah terinfeksi sama namanya adalah HIV, ya, right? Apa itu infeksi oportunistik? Adalah infeksi yang disebabkan CD4 yang rendah. Jadi pasien disebut CD4 rendah kalau kadarnya sudah di bawah 240, ya. Normalnya kalau kita cek CD4 kita 1500. Lebih dari 1500, ya. Tapi kalau sisa turun bawah 250 bahkan di bawah 50, siap-siap tuh untuk terjadi infeksi oportunistik ini, ya. Bisa bakteri, virus, jamur, parasit, cacing, ya. Bisa bersamaan, bisa banyak macam bentuknya. Bisa TBC tambah jamur, TBC tambah diare, TBC tambah radang lokal, TBC dengan cancer, macam-macam, ya. CD4 makin rendah, makin jelek dia. Gejala dan hasil pemeriksaan sering hasilnya negatif palsu tadi, ya, karena sudah muncul infeksi oportunistik. Penyebab kematian tertinggi pada orang ODP atau ODA adalah infeksi ini, ya. Mati karena TBC, mati karena diare, jamur, parasit gitu, ya. Nah, kami dokter biasanya akan mencek CD4 ini, ya. Kaitannya dengan infeksi oportunistik, kita pasti ini adalah kasus-kasusnya yang sering, ya. Makin turun CD4-nya, makin di bawah 50, makin aneh-aneh tuh. Udah pernah dengar apa itu sitomegalovirus? Nggak pernah, ya? Biasanya menyerang otak, menyerang paru-paru, ya. Mycobacterium acidophilus, nggak tahu, ya. Itu biasanya menyerang paru-paru, ya. Tokso pernah, tokso? Tahu lah, ya. Ibu hamil kan pasti biasanya dicetok, ya. Tokso, ya. Kemudian TBC, Willier extrapulmonar, ya. Kemudian kan di jamur di vagina ke ibu-ibu, hati-hati, bisa menjadi salah satu penanda infeksi HIV ternyata, gitu, ya. Kemudian herpes zoster, herpes simplex, tahu pernah? Yang cacar airnya setengah badan doang, nyerinya lupukan air, pernah? Tahu? Enggak. Belum ada yang tahu, ya. Orang tuanya mungkin paling sering menyerang orang tua kan kalau herpes. Atau ada di sudut bibir tuh, herpes simplex, herpes tanah, infeksi tani juga. Nah, ini TBC, ya. Yang sebelah kiri TBC paru, yang sebelah kanan TB biliar, TB ekstra paru, TB-nya ada di pembuluh darah paru, ya. Gejalanya sama, waktu berdahak atau batuk darah lebih dari 2 minggu, ya. Batuk berdahak, sesak nafas, lemas, saat tidak mau makan, demam meriang lebih dari 2 minggu, berat badan turun, ya. Kontak dengan pasien TB, ya. Biasanya kita paru-paru kita kayak begini nih jadinya, ya. Nah, kalau sakit TB harus dilakukan pemeriksaan dahak, ya. Right? Segera ke puskesmas atau segera ke RSPI Bintaro, boleh, ya. Kemudian TB itu tidak hanya paru, ya, Bapak Ibu, ya. Selama ini kita tahunya paru doang, kan. Ternyata ada yang namanya ekstra
paru, ya. Di mana-mana dia bisa masuk ke TBC itu, ya. Di KGB catnya kita bening, TB ke enggak. Anak-anak sering, ya. Kemudian di selaput pembungkus paru namanya TB pleura, ekusi pleura, ya. Kemudian di tulang sendi TB tulang, ya. Di sini nih, ada kayak ibus gitu, ya. Kemudian saluran napas TB laring, pita suaranya kena, ya. Kemudian TB kulit, ya. TB kulit tuh ini apa namanya? Bentuknya kayak abses, ya, tapi keras. Itu TB kulit. Ada benjolan keras, hati-hati dari itu di kulit. TB usus, banyak banget ini kasusnya, ya. TB saluran kemih, TB ginjal, TB kandung kemih, juga banyak. Sistem saraf pusat TB, meningitis TB, ya. TB di mata, sering banget, ya. TB di telinga juga, ya. TB di rahim, TB di mame, sering saya dapat. TB di bungkus jantung, di perikarium. Nah, ini tadi ya, herpes zoster, ya tadiku ya, di kulitnya kayak begini. Kalau ada orang bentuk kulitnya kayak begini, hati-hati. Yang ini paling gampang banget tuh lihatnya nih, ya. Itu ciri khas kulitnya. Kalau ini herpes zoster. Kalau yang ini jamur, ya, jamur di lidah, jamur di mulut. Yang putih dia lepel, dia perih kalau makan, ya. Kemudian jamur di kuku. Hati-hati, itu tanda awal infeksi opportunis, ya. Ada yang cantangan? Langsung ngilu, ini ya jopolnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus melakukan tes LTA, tes HIV, ya. Pernah berhubungan seks berganti pasangan tanpa pakai kondom? Ada? Pernah menggunakan jaring narkoba suntik yang tidak steril atau ketagihan? Pernah terkena penyakit kelamin? Kondom yang dipakai pecah atau robek? Itu makanya komis, ya. Pakai kondom harus pakai kondom. Kondom pecah? Nyama. Kok bisa pakai kondom ngasal ya pecah? Ya. Kok hamil? Kok bisa hamil pakai kondom? Orang pakainya di sini. Kemudian pernah menerima donor darah yang tidak aman, ya. Jadi kalau kita mau donor darah ataupun menerima darah, minta tes HIV-nya dilihat, ya. Kan setiap darah itu harus dites, ya. Terus pernah menerima cangkok organ, transplantasinya banyak sekarang nih, ya, transplantasi ginjal terutama. Pasangan seks kita diketahui positif HIV, ya, ya. Masih mau nggak? Iya, ya, berarti cinta berbendung HIV. Saya Rizky Saka. Nah, iya, pernah melakukan tindik atau tato yang tidak steril, tato ada yang tato? Alhamdulillah, nggak. Harus dicek, ya. 1 dari 4 korban yang HIV, dia nggak tahu kalau dia punya HIV. Jadi sekarang ini dia harus tahu resiko-resiko tadi, kemudian dia dari tahu statusnya, ya. Berarti di sini Bang Ain semua saya percaya nggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau setelah ini datang ke saya boleh. Satu dari 4 orang loh, ya. Berarti itu berapa tuh? Oke, bomba-bomba besar, ya. Baik. Kapan dites? Sesudah melewati 6 bulan tadi, ya. Hari ini saya hubungan dengan orang, terus orangnya ngaku saya HIV positif, ya. Berarti diceknya kapan? 6 bulan, ya. Terus dilakukan pada populasi kunci tadi, ya. PSK, penasiun, LST, ya. Ibu yang sedang hamil, jadi harus dicek siap 6-12 bulan, ya. LSK, waria, penasiun, pekerja seks wajib dicek setiap bulan, ya. Ingin mau. Tes HIV adalah tes normal, bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Jadi di tempat kami bisa, ya. Tapi sifatnya harus sukarela, ya. Konseling tes, ya.
Jadi sebelum tes kita ngomong-ngomong dulu, ya, kita diskusi dulu, ya. Karena apa? Karena kalau hasilnya positif, bumi gonjang-ganjing, kiamat datang kan gitu. Ya, padahal datang dengan gagah, ya, yakin dia negatif, tahu positif. Nah, atau tes atas inisiatif petugas kesehatan, namanya PITC, ya. Ini pada ibu hamil, pasien TBC, dan pasien yang infeksi menular seksual, ya, sifilis, gonore, ini wajib, ya. Kami yang harus metes, ya. Atau ada tanda infeksi oportunistik di gejala kecurigaannya, kata kuncinya unusual, ya. Biasanya tetap harus inform konsen, ya, pada orang yang menolak dites. Nah, kalau sudah di konseling ke hasilnya HIV reaktif bagaimana? Konseling lagi pasca tes, ya, karena banyak nanti nih persiapannya. Kemudian di screening, ya, ada nggak infeksi oportunistik atau penyakit menular seksual atau TBC dan lain-lain. Baru kita kasih terapi obat oportunistiknya dulu atau profilaksis, ya. Ibu hamil ternyata suaminya positif, ya, itu harus dikasih profilaksis. Kemudian tenaga kesehatan yang tersuntik pasien HIV terkena jarum, pasien bekas pasien HIV juga, ya, profilaksis. Kemudian persiapan minum HRP ini nggak gampang, harus dicek ginjalnya, hatinya, ya. Kemudian cek marker hepatitisnya, ya. Kemudian kontak tracing, cari pasangannya, semua pasangannya, ya. Pasangannya bukan berganti jati nih misalkan nih, semua dicari, ada 10 ya 10, di tracing, dicek juga, rekod kan? Ini obatnya, ya. Obatnya sekarang dari yang banyak di atas jadi satu tuh di bawah. Ya, nggak sebanyak itu lagi. Ya, tinggal satu doang gitu, ya. Tapi apa namanya? Harus diminum teratur sesuai jamnya dan seumur hidup. Makanya itu yang sering bikin pasiennya lost, ya. Nggak mau minum obat lagi, jenuh, capek. Ya nggak bisa, karena sampai detik ini tidak ada obat antivirus HIV yang definitif tuh nggak ada. Ini hanya anti replikasi virus. Ya, jadi masih ada kelolosan bisa aja. Ya, gratis. Ya, sekarang pemerintah masih gratis. Tapi kalau yang mau beli sendiri boleh ke Singapura, ya, ke Bangkok, yang Malaysia, mereka tujuan bebas mereka. Ya, kita belum berani. Karena ya meningkat sekali loss of follow-up-nya tadi tanya. Viral load bisa tidak terdeteksi jika digunakan rutin minum obatnya. Ya, antiretroviral terapi adalah long life treatment, bukan yang hidup. Kalau mati ya enggak. Ya, seumur hidup supaya bisa terdeteksi kalau minum obat. Ya, jadi tetap saja pencegahan lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi kita sekarang ini wajib U sama dengan U gitu, ya. Undetectable means untransmittable. Jadi kalau di PCR dicek viral load-nya, ya, HIV-nya tidak reaktif, non reaktif atau negatif, berarti dia tidak mentransmisi lagi, ya. Berarti dia boleh tidak punya kekuatan lagi virusnya untuk transfer, ya. Jadi aman pasiennya dengan terapi ARV yang sebegitu. Dan ibu ke anak bagaimana, ya? Dapat menurunkan risiko penularan ke bayi menjadi kurang dari 2%, ya, apabila kita berikan intervensi ARV, ya. Kalau kita berikan sejak anak di dalam rahim, resikonya menurun 7%, ya. Kalau selama kehamilan, kemudian setelah jalan lahir, ya, mau melahirkan intrapartum, kemudian dioperasi ini sesar, jangan pervaginam, ya. Kalau pervaginam ada perlukaan, pasti masuk ke anak, ya. Itu bisa resikonya 14% menurun, ya. Nah, kalau pasca persalinan bayi yang dikasih HRV, ya, diminum juga kasihan, ya. Baru lahir udah dari itu minum sebat. Kemudian dapat susu formula bukan ASI, ya, itu menurunkan risiko pasca persalinan 13 besar, ya. Jadi ibu anak sebenarnya lebih gampang, ya. Bagaimana mencegah terjadinya penularan?
A, B, C, D, E. A, apa? Abstinen. Ya. Tidak berhubungan seks bagi yang belum udah nikah semua ya? Hah? Ada yang belum? Ada yang belum 2 kali, 3 kali? Ya, jadi kalau mau menikah sesuai dengan saran-sarannya tadi ya, abstinen ya, nggak boleh seks bebas ya. Itu. Be faithful, setia, hanya satu pasangan, nggak boleh ganti-ganti ya. Muntah mual segala macam satu aja, bosan jenuh pokoknya nikmatin tuh satu kan ya. Kalau nggak kena nantinya. Kemudian kondom, cegah penularan hubungan seksual dengan menggunakan kondom yang benar. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, no drug ya, drug no ya, apalagi injeksi pembasuh ya. Ketiga, ada yang ada yang mengartikan itu adalah use treatment ya, equipment, artinya pakai alat-alat minum bersih, steril, minum obat ya. Atau ada juga yang edukasi ya, memberi masih yang benar sih kali ini kita melakukannya ya. Jadi ini adalah misi kita, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Sukseskan yang namanya 3-0 ya. Jadi kalau dalam ngomong-ngomong gini kan 3-0. Zero pertama adalah zero infeksi baru HIV. Jadi nggak ada lagi kasus baru ya. Di tahun 2030 selanjutnya nggak boleh ada ya. Masing-masing harus dapat mencegah baik anaknya, kemudian orang yang kita kenal ya, mengetahui cara penularannya supaya bisa melakukan pencegahan ya. Tadi dijelaskan panjang lebar ya. Zero yang kedua adalah zero kematian akibat HIV. Jadi nggak ada lagi orang mati karena HIV AIDS ya, karena infeksi opportunity. Kenapa? Karena sudah ada obatnya ya, sudah menjalani pengobatan, jadi bisa menekan angka kematian ya. Secara rutin dapat memiliki hidup yang tahu. Zero yang ketiga adalah tugas kita ya, zero stigma ya. Nggak boleh lagi ada stigma, nggak boleh lagi ada diskriminasi ya, karena HIV tidak menular melalui aktivitas sosial. Jauhi penyakitnya, bukan menular ya. Berani ciuman? Benar ya, bukan mobbing, itu alasan utama ya. Bagaimana caranya merawat stigma HIV? Jadi stigma tadi merujuk pada perilaku, tindakan, dan konsumsi negatif terhadap hidup dengan HIV ya. Jadi kalau kita usut takut, nanti kita sudah melakukan stigma ya. Akibat dari stigma, orang HIV ini gak mau berobat, kehilangan pekerjaan, penolakan di sekolah, pengusiran dari rumah ya. Korbannya akibat dari apa? Ketidakpengetahuan dan ketidakpedulian kita ya. Stand up stigma ya. Sering-sering berbicara, berdiskusi tentang HIV ya. Openly, buka statusnya ya. Pilih bahasa-bahasa yang tidak menyakiti ya. Jangan menjudge gitu ya. Kemudian berbicara sesuai dengan keilmuannya ya. Jangan membuat stereotip tertentu ya. Edukasi diri kita dan yang lain ya. Habis setelah ini berangkat semua bisa mengedukasi kalau di masyarakat kita, di lingkungan kita ada yang melakukan stigma dan diskriminasi ya. Tipanya jaringan alasan-alasan mereka banyak banget ya. Ada jaringan Indonesia Peduli, isinya terus hampir 90.000-an orang ya. Saya bekerja juga di RS Tangsel, kasus pasien saya di Tangsel 1.900 orang ya. Karena mereka sudah lebih terbuka ya, karena setiap tahun Desember kita undang mereka ya, kita ajak mereka untuk memperingati bersama sama ya. Jadi jangan ada lagi ya yang waria-waria itu ya, batuk ya, statusnya udah mulai positif ya. Kalau kita kasih tahu kenapa tidak mau
obat gitu ya, insaf gitu ya. Karena tadi banyak di diskriminasi, di stigma, ya. Jadi jangan naik karena mereka akan membentuk kelompok lagi. Ya. Kalau di stigma, dia akan berkumpul dengan orang-orang mereka lagi, ya, akan membuat kelompok eksklusif dan akhirnya tidak bisa kita buka lagi. Tuh. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.